حياتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل يا رسول الله نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حل لي عقادي يا رسول الله وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة يا رسول الله وصلينا بها سنة وعم الكل بالنعم يا رسول الله أنت سر الكون سيده روحه مولاه أوحاده يا رسول الله عبدكم مدت لكم يده مددا يا صاحب المداد يا رسول الله قسما بالنجم هنا هوى ما المعافى والسكيم سوى يا رسول الله فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجام يا رسول الله أنت باب الله حجته بك قد طلت محجته يا رسول الله كل عبد أنت نصرته يا حبيب الواحد الأحد يا رسول الله وجهك المحمود حجتنا يوم يأتي الناس بالحجاج يا رسول الله وسماما أنت حاكمه قد أتاه الله بالبركة يا رسول الله ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا يا رسول الله خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيام يا رسول الله يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي
إلى الرحمن أقرب قريب حبيب قدره لدى المولى وسيع رحيب له الوجاهات في يوم اللقاء العصيب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الختيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بتغيب عليه صلى إلهي ما سجع عند ليب يا ذاكرين النبي مربعكم أمسى خسيب بذكر طه إلى المولى أنا بالمنيب بذكر طه إلى الدعوة أجاب المجيب ومن تقبل بحبله قد ما بيخيب هيا استجيبوا وجدوا ساف ما يستجيب فكاد عسكم دواعي شانها أمر قريب تفدي بمن قد صدق إلى الفناء الرحيم حيث التجلي من الرحمن نعم القريب بعث بوده وإحسان وفضل عجيب اسحاب بالذكر تسبي في البقاله سهيب في دار إحسان من يسمع لأبده يجيب طابت لمن عاش خائف للمهيمن رقيب الذكر للمصطفى هو شربنا للزبيب واغفر لنا يا إلهي من وداده نسيب وصالم البارك الأعلى أجاب المجيب عليه وآله جميعا ثم من له صحيب تجمع به الشامل يا رب السماء يا مجيب على الهنا والمسر والصفاء العجيب نسقى بكاسي كفى والله نعم الحبيب يا الله انظر إلينا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan yang lalu dijelaskan oleh guru kita Da'ilallah Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam kitab Lawaqihul Anwaril Qudsiyah fi Bayanil Hudil Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menjelaskan tentang apabila kita
mendapatkan suatu permasalahan dan kita ingin segera terselesaikan daripada permasalahan tersebut, hendaknya yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengadu kepada manusia. Kita membuat proposal untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membuat proposal untuk manusia. Sehingga hal yang seperti ini bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menomorsatukan Allah di atas segalanya. Karena hal ini diyakini oleh seseorang bahwasanya tidaklah ada yang menimpa kepada manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkannya. Dan tidak ada yang bisa mengangkat semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita salah di dalam melangkah, ternyata kita lebih condong kepada manusia sebelum ke Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang bikin kita menjadi orang yang kecewa. Kenapa? Yang kita minta pertolongannya adalah manusia seperti kita yang tidak memiliki kemampuan apapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita laporkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sodorkan kepada manusia. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita langsung turun dari langit selesai. Enggak. Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya menjadikan solusi kita kadang di tangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Ahmad dan diceritakan bagaimana orang tersebut ingin menjadi orang yang menjadi penyelesai pada masalah orang lain tersebut. Jadi pada hakikatnya yang memberi adalah Allah, yang mencegah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati seseorang untuk berderma atau bakhil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya orang yang seperti ini tidak ada rasa benci kepada siapapun. Karena dia yakin tidaklah dia datang kepada seseorang untuk meminta bantuan setelah dia melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, saya punya permasalahan seperti ini. Ya kira-kira engkau bisa enggak membantu saya? Ketika orang tersebut tidak bisa membantu, maka dia tidak sakit hati. Meskipun dia kaya raya, mampu, punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah kita. Namun orang tersebut ketika tidak mau menyelesaikan permasalahan kita tidak punya rasa sakit hati. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada orang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ada orang-orang lain lagi, makanya datang kepada orang lain. Mungkin dia. Sehingga ketika orang tersebut kalau tidak diberi, tidak ada sakit hati. Kalau memang diberi, maka tidak ada minnah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena memang yang memberikan semuanya, yang memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang membantu solusi orang lain. Ada orang yang terbantukan. Dari sisi orang yang membantu, maka jangan merasa punya minnah, punya belas budi atau balas budi kepada orang lain. Jangan pernah menuntut balas budi kepada orang lain meskipun punya andil besar di dalam menjelaskan masalah orang lain. Ini dari sisi orang yang memberi. Adapun dari sisi kita
atau orang yang mendapatkan bantuan, maka jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Meskipun semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan perantara orang tersebut terselesaikan masalah kita. Mal lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa terima kasih kepada manusia, maka orang tersebut tidak pandai di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ente mempunyai peluang untuk membantu orang lain, maka harusnya yang lebih bergembira adalah orang yang membantu, bukan orang yang diberi. Ya. Kenapa? Karena orang yang membantu mendapatkan tasyrif wa takrim minallahi subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan masalah orang tersebut, daripada orang yang meminta dan dibantu oleh orang tersebut. Dia senang, dia gembira. Ya, harusnya yang lebih senang lagi bukan yang diselesaikan masalahnya, tapi orang yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Kenapa? Dari sekian hamba-hamba Allah, dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Begitu. Ya, kemudian di sini disebutkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani, kadang itu kita susah di dalam kehidupan kita, di dalam urusan rezeki kita, ya, kadang itu disebabkan dengan adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di sini dianjurkan oleh Imam Asy'arani untuk kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lazama al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara." Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam segala hal apabila orang tersebut memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah diceritakan oleh Asy'arani, beliau cerita, pernah suatu hari saya ini melihat sekelompok orang-orang yang memang telah meninggal dunia. Ya, mereka duduk, mereka berbicara, berbincang. Kemudian saya salam kepada mereka, "Assalamualaikum." Mereka tidak jawab. Kenapa mereka tidak jawab? Karena memang mereka sudah meninggal dunia. Tidak diwajibkan lagi untuk menjawab salam. Karena tidak di dunia taklif. Kalau kita di alam taklif, kalau mereka bukan di alam taklif lagi. Ketika salam nggak dijawab oleh mereka. Mereka bilang tidak wajib kita salam, kita tidak wajib untuk menjawab salamnya. Karena kita ini sudah meninggal dunia, bukan di tempat untuk ditaklifkan. Maka salah satu daripada mereka bilang, dengerin doa dari saya. Kalau engkau mendapatkan kesulitan, kalau engkau mendapatkan problem, ya, hal-hal yang membuat engkau galau, risau, gundah, gelisah, ya, tidak bisa tidur siang dan malam, ya, apa? Ente mau nggak ane ajarin? Mau. Apalin nih. Kalau engkau mendapatkan kesulitan di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni anzaltu bika ma yahummuni min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya ini menjadikan engkau sebagai orang yang tumpuan daripada apa yang membuat saya resah, gelisah, risau daripada urusan dunia dan akhirat saya. Allahumma inni anzaltu bika ma yahummuni min umuri dunya wal akhirah. Apalin nih doa yang disampaikan oleh Imam Asy'arani. Beliau mendapatkan daripada orang-orang yang telah meninggal dunia, kaum salihin, ya, ketika mereka
berkumpul, datang Al-Imam Sya'rani ini, kemudian dikasih satu wirid, ya, zikir apabila kita punya masalah, ya, punya problematika kehidupan, baik dunia kita maupun akhirat kita, maka jangan lupa baca ini. Allahumma inni anzaltu bika ma yahumuni min umuri dunya wal akhirah. Ya Allah, saya jadikan engkau sebagai penyelesai urusan dunia dan akhirat saya. Udah, itu aja. Ya. Semua urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menghandle-nya. Ya. Akan dimudahkan, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini tidak sadar kalau Allah sudah mengijabah doa kita. Kadang kita tidak sadar dan tidak faham kalau Allah sudah mengijabah doa kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu, tidak faham bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Kadang kita diberikan suatu solusi, namun kita tidak menganggapnya ini solusi. Ada orang datang kepada kita, membantu kita. Dia bilang, enggak, ane enggak mau, ane enggak butuh bantuan engkau. Saya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang menyuruh orang ini? Siapa yang menggerakkan hati orang tersebut untuk datang kepada kita, membantu kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti ketika kita doa kita tidak diijabah, lah. Doa kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diri kita yang tidak faham, tidak ngerti bagaimana Allah mengkabulkan doa kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa kita, kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Namun sesuai yang kita butuhkan. Kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Saya pengen ini, ternyata kok dia yang bantu, aneh pengen nggak dia. Dia yang bantu kita. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita, mengkabulkan doa kita, namun kita tidak peka di dalam apa yang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita insaf, kita sadar, kita ngerti bahwasanya semua yang terjadi ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita faham bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari siapapun penyelesaiannya tidak menjadi masalah. Yang penting Allah sudah tahu masalah kita dan kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jangan pilih-pilih di dalam menjadikan orang untuk menyelesaikan masalah. Kadang yang kita tuju nggak sesuai yang kita inginkan. Ya, kita ngerti permasalahan ini biasanya dia yang menyelesaikan. Datang ke dia, ternyata nggak bisa. Memang bukan dia waktunya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau dia tahu, dia ngerti, dia paham, nggak sakit hati. Memang bukan lu, bukan ente orangnya yang bisa menyelesaikan masalah saya. Ya, begitu. Dan ketika diselesaikan masalahnya, ya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang yang mau menyelesaikan masalah tersebut. Yang memberi, ya, ini juga permasalahan ini disebutkan juga di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Ya, karangan Imam Sya'rani juga yang ketika menjelaskan tentang hajat seseorang, ya, bagaimana ketika mendapatkan bantuan dan juga membantu orang lain. Disebutkan juga dalam kitab Tanbihul Mukhtarin hal tersebut. Jadi seperti sering kita dengar daripada guru kita Al-Habib Jindan, beliau sering bercerita, ya, ada seseorang datang kepada orang lain, ya, orang datang kepada orang lain, ya, kemudian ngasih hadiah, ya, begitu. Ketika ngasih hadiah, hadiahnya apa? Minuman lah, ya, khudz la lak, ya, khudz la lak, ya, ini ambil, bukan buat ente. Oke, saya ambil. Hat la minka, bawa sini, ini bukan dari ente. Ya. Dari percakapan ini, orang-orang yang memang sudah
masuk di dalam lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat bahwasanya tidak ada yang datang kepada dia dan tidaklah dia mengeluarkan sesuatu kecuali sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikasih, ada orang ngasih, khudh lalak. Dia bilang, ini ambil, bukan buat ente. Ini dia tahu, bukan, memang yang ditujukan orang ini Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu, ya khair, bawa sini. La minka, bukan dari ente, ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah kita mengeluarkan sesuatu, tidaklah kita mendapatkan sesuatu kecuali itu semuanya pada hakikatnya minallah Subhanahu wa taala, dari Allah. Sehingga makanya kan orang-orang dulu, para salafun salihun, mereka itu tidak pernah menolak apabila diberi. Ya. La nas'al, ya, kemudian wala narud wala nadakhir. Kita enggak minta, enggak nolak, enggak nyimpen. Ya, enggak minta, enggak nolak, enggak nyimpen. Ya, jadi jangan pernah menolak pemberian orang lain. Meskipun itu sesuatu yang remeh buat kita. Karena kalau kita menolak pemberian tersebut, berarti kita sudah menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya dari Allah. Ketika kita sudah berani ya untuk menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan sesuatu dan tidak ada satupun yang akan memberi kita, tidak ada satupun yang membantu kita. Jadi jangan meminta, jangan juga menolak, dan jangan menyimpan. Ya. Makanya Allahumma ja'al dunyana fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia yang datang kepada kami ya di tangan saja. Ya, jangan di hati. Di kantong enggak apa-apa. Karena tangannya enggak cukup. Ya. Tapi kantong enggak masuk ke hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak merasa memiliki. Dia hanya ketitipan saja. Ketika butuh, digunakan kebutuhannya. Selesai daripada kebutuhannya, ada lebih, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini orang yang sudah mengerti bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini susah. Perlu dengan mendapatkan. Makanya di sini disebutkan wa yahtaju man yuridul amal bihadzal ahdi ila syaikhin. Perlu dengan guru yang mengarahkan kepada orang tersebut untuk menjajaki daripada hadratut tauhid, untuk lebih memahami tauhid, bahwasanya semuanya di alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Ini barangan. Jangan salah. Kalau salah guru bahaya. Karena ini semuanya berhubungan dengan tauhid. Begitu. Ya. Jadi dia tidak akan melangkah ya kecuali disertai dengan bimbingan seorang guru yang membimbing orang tersebut. Gitu. Jadi disebutkan di sini fa'ulima annal karim laisa lahu minnah ala ahad wal minnah fi dzalika lillahi wahdahu. Setelah itu baru diketahui bahwasanya orang yang dermawan tidak akan pernah merasa memiliki andil di dalam melaksanakan. Faham? Orang yang dermawan tidak merasa memiliki peran di dalam penyelesaian permasalahan. Karena pada hakikatnya yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim laisa lahu minnah al-ahad. Sehingga dia tidak pernah mengungkit kepada orang lain. Lu kan pernah gue bantu. Ya, lu juga pernah gue bantu. Ya, begini amat lu. Ya, min sama orang lain. Ya kan? Begitu. Ini
Padahal pada hakikatnya bukan dia yang bantu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk membantu orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan engkau pernah untuk menghapuskan pahala sedekah dengan bilman, mengungkit-ngungkit. Ya, mengungkit-ngungkit. Kalau seandainya ada orang yang mau mengungkit hanya 2 orang saja. Yang berhak untuk mengungkit kepada orang lain hanya 2 orang. Seorang orang tua kepada anaknya dan seorang guru kepada santrinya. Selain itu enggak. Jangan pernah mengungkit kepada orang lain. Bahwasanya engkau pernah suatu kebaikan kepada orang tersebut. Kalau seandainya perlu mengungkit, yang berhak untuk mengungkit hanya 2 orang saja. Orang tua kepada anaknya untuk menyadarkan. Ya, seorang guru kepada santrinya untuk menyadarkan hak-hak seorang guru bagaimana. Enggak ada. Selain itu dia tidak. Jangan pernah merasa pernah melakukan menjadi pahlawan. Jangan pernah merasa menjadi pahlawan. Ya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi pahlawan sesungguhnya. Hanya saja kita diizinkan, diberikan kesempatan untuk membantu kepada orang tersebut. Ini yang dijelaskan di dalam kitab ini. Ya, di dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah. Ya, Al-Lawahik Al-Waridusiyah fi Bayan Al-Uhudiyah yang dikarang oleh Imam Sya'rani seperti itu. Ya. Kenapa kok mereka tidak ada yang namanya minnah? Ya. Tidak pernah merasa merasa pernah balas budi, ya. Karena mereka khusus mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dirinya. Ya. Dia enggak ada. Yang ada Allah yang bantu. Begitu. Allah yang bantu. Dia merasa enggak ada, dia enggak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak memberikan ke saya kesempatan juga enggak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Ini orang yang insaf. Kemudian orang yang diberi ya berterima kasih. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka berarti orang tersebut tidak bisa berterima kasih atau tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Namun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang berderma, orang-orang yang dermawan. Kenapa? Karena untuk memberikan motivasi, tasyji', mensupport seseorang untuk lebih menjadi orang yang dermawan daripada orang yang bakhil, pelit dan sebagainya. Begitu. Nah, ini dalam kitab seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Imam Sya'rani mengenai kewajiban seseorang atau yang perlu dijalankan oleh seseorang adalah an-naqbal kullama ja'ana minal halal min ghairi istishrafi nafsin wala narudduhu. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya, kalau seandainya ada orang datang kepada kita, ya, membawa sesuatu yang halal tanpa kita meminta, maka jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Terima dulu. Setelah ente terima, ente sedekahin nggak apa-apa. Ente terima dulu, dikasih ini, dikasih, ya khair, jazakumullah khair, terima kasih. Ini sudah menjadi milik saya? Iya, ya khair, ini milik ente. Saya hadiahkan lagi kepada engkau. Begitu. Jangan ditolak, diterima dulu. Ketika diterima kok dia senang dia. Ya, lebih senang lagi dibalikin lagi, ini buat lo lagi. Begitu. Ya. Jadi jangan pernah menolak. Kalau memang kita tidak pernah meminta, dikasih, terima. Jangan ditolak. Kenapa demikian? Wadzalika li'annahu ja'ana min 'indillah min ghairi ta'ammudi waqa'in minna aw ijtilab. Karena memang
Ya, semuanya itu yang datang itu kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sengaja untuk minta, tanpa kita mencari dan sebagainya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Ini ayat disebut dengan ayat 1 dinar, 1000 dinar, 1 dinar, 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kalau 1 dinar 3 juta, kali 1000 berapa? 3 miliar, 3 triliun. Berapa itu? 3 miliar. Oke. Ayat ini harganya 3 miliar. Ya, harganya 3 miliar. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli enggak? Nah, pernah suatu hari nih, ada seseorang berlayar. Ketika di dalam perlayaran tersebut, terombang-ambing oleh angin, ombak yang dahsyat. Maka muncullah ikan. Dari laut nih muncul ikan. Ikan bilang, bisa berbicara, "Wahai penumpang kapal, ya, adakah kalian yang mau membeli ayat dengan 1000 dinar?" Ya, bisa ngomong nih. Maka ada satu pemuda, karena sudah dalam keadaan seperti itu, ini belum, nah kapalnya masih biasa. Ya, yakin mau ambil 1000 dinar. Gimana caranya? Dilempar ke laut. Udah. Langsung didengarkan oleh ikan tersebut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu min kulli syai'in qadra. Diapalin. Hafalin ini. Ya akhir hafalin. Dihafalin, dibaca terus dibaca. Enggak berhenti-hentinya membaca. Datang badai enggak lama kemudian pecah kapal tersebut. Hancur. Setelah hancur, Allah selamatkan nih pemuda ini. Ada satu papan dipegang. Ya, sampai bermuara kepada satu pulau. Ada satu pulau. Ketika datang kepada suatu pulau tersebut, sepi, nggak ada siapa-siapa. Ada seorang perempuan cantik. Maka kaget ini orang. Kok ente bisa di sini? Ini di laut, tengah laut, nggak ada orang di situ. Iya, saya dibawa oleh jin. Ifrit. Ya, waktu jadi manten, ya, malam pertamanya dibawa sama jin. Makanya hati-hati kalau manten malam pertama bisa dibawa sama jin tuh. Dibawa sama jin. Kemudian saya ditempatkan di sini. Setiap bulan sekali dia datang kepada saya. Dan pada saat ini adalah waktunya dia datang ke sini. Minggir. Kalau ente nggak minggir, ente akan dibunuh sama jin. Ya khair. Dia ngumpet, dibaca. Tadi itu ayat tadi, man yattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baca terus, dibaca. Datang jin. Ketika datang jin, dia tahu ini ada manusia di sini. Melihat. Sehingga dia berencana untuk membunuh daripada orang tersebut. Dibaca itu ayat, kebakar ini jinnya. Mati. Selamat kan? Dia selamat, perempuan selamat. Begitu. Langsung ente hebat banget. Dia cingin jempol 4. Ya. Kemudian dibawa sama perempuan ini. Ya, di suatu goa. Ternyata semuanya perhiasan. Barang-barang berharga, emas, perak, barang intan, permata, semuanya sebanyak-banyaknya. Dibaca lagi nih ayat, baca terus. Enggak lama kemudian datang kapal. Subhanallah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kapal, dimasukkanlah ke kapal tersebut. Ya. Padahal tadinya enggak ada apa-apa di situ. Semuanya dapat nih 1000 dinar. Ya, dapatnya lebih daripada itu. Sekarung-karung, sebanyak karung tuh. 100 karung ada. Bawa ke kapal. Setelah kapal kemudian bawa ke rumahnya si perempuan ini, menikahlah seorang pemuda tersebut dengan perempuan tadi. Ya, asyahid di sini apa?
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Sehingga kita amalkan nih ayat ini. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Hafalin. Kalau mampu bisa ya setiap malam baca 1000 kali. 1000 kali. Banyak utang. Orang banyak utang banget nih baca. Begitu. Pengen banyak pengen terselesaikan masalahnya. Ya, begitu. Pengen punya hajat. Lu belum kawin, minta ya Allah saya pengen kawin banget. Begitu. Ya, baca 1000 kali. 1000 dinar nih. Ya, begitu. Pokoknya penyelesaian masalah. Begitu. Minimal, kata Habib Salim Musyatiri, minimal nih. Minimalnya setiap pagi atau setiap sore baca 12 kali aja. Ini kalau minimalnya. Ya. Tapi kalau seandainya bisa, setiap setelah sholat baca 10 kali, 100 kali. Baca apalagi lagi banyak masalah, sambil nangis-nangis. Sebagaimana kemarin Habib Ahmad kan cerita begitu sampai nangis-nangis baca. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca ini ayat 1000 dinar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita dan diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatah billah salakul hal. Anallahu yubarikna fillah wa lam yanfa'una bima 'allamana ya 'alimna bima yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una bi syarril maghribi ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. Allahumma syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا فانا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفكها لنا وكربت لنا في ديننا مهلك في أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل لا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون يا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى صاب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا خلاف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسول نحظى بكل سول بالمصطفى رسول نحظى بكل بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.